Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وأن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه وهذا لفظ البخاري. Telah kita dengar hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hanya lafaz yang kita baca adalah lafaz Imam Al-Bukhari. Dengan mengetahui siapa yang meriwayatkannya, maka kita yakin akan kuatnya hadits ini sampainya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dengannya sekali lagi tenang jiwa setiap mukmin untuk mengambil ilmu dari sesuatu yang sangat kokoh ini. Saya sering mengingatkan metode ini sebab banyak orang memenuhi jiwanya semata kata orang, semata kata ustaz, semata kata ini, lebih mengerikan lagi semata karena mimpi atau karena adat, apalagi kalau karena embah dukun dan semacam itu. Al-ikhwah rahimakumullah, dari ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: yaghzu jaisyun, ada jaish, pasukan besar yang akan memerangi Al-Ka'bah, Ka'bah. Fa idza kanu bi bayda'a min al-ard, maka tak kala mereka berada di tanah lapang yang luas, Allah Subhanahu wa taala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, menenggelamkan orang yang pertama sampai orang yang terakhir. Qalat, Aisyah berkata, qultu, saya bertanya, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, bagaimana sampai ditenggelamkan orang yang pertama sampai yang terakhir? Wa fihim, padahal di tengah-tengah mereka aswaquhum, rakyat jelata atau orang-orang pasar,
wa man laysa minhum, dan di tengah mereka orang-orang yang tidak masuk ke dalam golongan mereka. Sebab biasanya kalau pasukan besar singgah di sebuah tempat, otomatis akan terjadi apa? Jual beli, barter. Pasukan memerlukan ini, masyarakat membawa ini, terjadi. Ternyata azab yang turun ini menenggelamkan seluruhnya. Aisyah mampu memahami adanya orang-orang ini dari pemaparan Nabi karena kedalaman kejeniusan beliau radhiyallahu anha. Beliau pun mempertanyakan kepada Nabi akan hal ini. Kenapa hukumannya merata? Apa jawaban beliau alaihi salatu wassalam? Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ditenggelamkan yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian yub'atuna ala niyyatihim, kemudian mereka akan dibangkitkan di atas niat-niat mereka. Di situ titik pembahasan kita, bahwa kebangkitan manusia di akhir zaman disesuaikan dengan niat akhir kita dalam hidup di muka bumi. Niat penentu hidup hari selanjutnya. Dan sehebat-hebat niat yang ikhlas dalam niatnya, yang didasari oleh kekokohan ilmu, imanan wahtisaban. Karena itu jamaah, jaga niat setiap saat. Niat tidak terpakai hanya di saat sholat, di saat ke pasar pun, di saat berjualan pun, di saat berkendaraan pun, niat harus kita jaga. Sebagai hamba Allah, harus kita tetap jaga niat ini. Menjadikan diri mukhlisina lahuddin. Lagi pula, kegiatan keseharian seorang muslim bukankah seluruhnya merupakan ibadah, dan dalam ibadah harus ada niat. Dan juga ada ibadah-ibadah praktis singkat yang senantiasa sangat bermanfaat kita bisa wujudkan. Ibadah zikir, ibadah istighfar, ibadah doa. Sehingga terus menerus kita diingatkan akan dikontrol di atas niat-niat yang ikhlas. Hadits ini memberi ilmu pula akan bahaya mendekat di tempat-tempat jahat. Bahaya mendekat bersama dengan orang-orang jahat. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu fitnah la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian akan bencana yang tidak hanya menimpa, menghancurkan orang-orang yang berbuat zalim saja. Hati-hati, ada bencana yang semisal ini. Hadits ketiga, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da al-fath, walakin jihadu wa niyyah, wa idza istunfirtum famfiru. Muttafaqun alaih. Hadits muttafaqun alaih. Tenang hati kita diisi oleh ilmu-ilmu yang sangat kokoh ini. Kembali dari istri Nabi, Ummul Mukminin, Ummi Abdillah, Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Qad ada hijrah setelah al-fath, setelah Fathu Makkah. Makkah berhasil ditaklukkan, dikuasai oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam,
dan tegaklah Islam di sana. Makkah pun menjadi negeri Islam. Kata Nabi, tak ada lagi hijrah setelah Al-Fath. Walakin, tetapi yang ada adalah jihadu wa niyah, jihad dan niat. Wa idastumfirtum, dan jika ada yang meminta tolong kepada kalian, famfiru, maka penuhi bantuan itu. Bantu saudara-saudara kalian. Jika kalian telah diperintah untuk berjihad, maka bersegeralah berjihad. Hadits ini memberi ilmu bahwa tak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Maksudnya hijrah dari Makkah ke Madinah terputus sudah. Sebab hijrah sebelumnya boleh karena Makkah adalah negeri yang Islam tidak bisa ditegakkan di saat itu. Maka diperintahkan hijrah dari negeri yang dikuasai oleh orang-orang kafir, yang syiar-syiar Islam tidak bisa ditegakkan. Tegakkan hijrah dari Makkah ke Madinah. Setelah Makkah dikuasai dan menjadi negeri Islam, terputus hijrah. Tidak ada lagi muhajirin, kaum muslimin yang terbaik, tidak ada lagi. Terputus sudah pahala besar ini. Pahala yang tiada tandingannya dalam Islam. Kaum muslimin yang terbaik, muhajirin dan ansar. Dan yang terbaik dari mereka adalah muhajirin. Dengan Fathu Makkah, tidak ada lagi hijrah. Terputus amalan besar, kemuliaan besar. Tapi Islam, agama yang teramat sempurna. Ditutup satu pintu, dibuka pintu kehebatan lain. Kata Nabi, tetapi yang ada adalah jihad. Ada jihad. Dan yang lebih hebat lagi, waniyah dan niat. Untuk memperjelas makna ini, lihat hadits yang keempat. Hadits yang keempat terdiri dari dua hadits. Hadits yang pertama, hadits Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazah, dalam sebuah peperangan. Faqal, maka beliau bersabda, inna bil Madinah, sungguh di kota Madinah, la rijalam masirtum masira, betul-betul terdapat lelaki-lelaki yang tidaklah kalian melintasi sebuah jalan. Wa qata'tum wadiya, tidaklah kalian memutus sebuah lembah melintasinya. Illa kanu ma'akum, kecuali pasti mereka yang di Madinah itu bersama kalian. Tidak ikut perang, tapi kenapa bisa bersama? Habasahumul marad, sakit yang menghalangi mereka. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, illa syarakukum fil ajr, kecuali pasti mereka berserikat dengan kalian dalam pahala. Ini rawahu Muslim. Ini hadis pertama. Wa rawahu al-Bukhari, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, raja'na min ghazwati Tabuk, kami pulang dari perang Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat memperjelas peperangan yang masih mubham, kabur di atas. Sebab di atas yang dikatakan dalam sebuah peperangan. Kalau di sini memperjelas perang apa? Perang Tabuk. Itu pun di sini memperjelas saat kembalinya mereka
dari perang Tabuk, Nabi menyampaikan ilmu ini. Kata beliau, inna aqwama, sungguh kaum khalfana bil Madinah, yang di belakang kita, yang kita tinggal di kota Madinah, masalakna syi'ba, tidaklah kita melintasi lereng, wala wadiya, dan tidak pula lembah, illa wahum ma'ana, kecuali pasti mereka bersama kita. Habasahumul udzur yang menghalangi mereka. Ini lebih umum. Kalau di atas al-marad, satu jenis udzur, yaitu sakit. Ini yang memberi ilmu tambahan dari hadits sebelumnya. Jihad bisa mengejar kehebatan hijrah. Tapi bagaimana dengan mereka-mereka yang tidak mampu berjihad? Sakit. Dia tidak mempunyai kaki. Dia tidak mempunyai tangan. Dia mempunyai sakit yang sangat parah. Tidak bisa menahan lapar. Sebab ada sakit leher dan semacam itu. Iya, dia tidak bisa. Ada sakit. Iya. Atau ada udzur-udzur yang lainnya, yang syar'i. Sementara dia sangat ingin untuk berjihad. Dia punya niat. Iya. Dia punya keinginan. Dia punya keikhlasan. Dia punya ilmu tekad dan kuat untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya udzur ini menghalanginya. Keindahan Islam menjadikan mereka ikut mendapatkan pahala berjihad itu. Disinilah luar biasanya niat itu. Berniat ikhwah dan berniat. Perhebat niat dan perhebat niat. Kita belajar, perhebat niat belajar kita. Dan di antara keikhlasan niat dalam belajar adalah kita berniat untuk mengangkat kebodohan kita dan kebodohan orang-orang lain. Sehingga walaupun kita masih dalam proses belajar dan masih bodoh, belum bisa memberi penerangan kepada manusia. Kalau kita ditakdirkan meninggal dalam posisi ini, maka niat kita telah menjangkau jauh ke depan. Sebab wa innama lilimri'im ma nawah. Harus punya niat, tekad, keinginan yang setinggi-tingginya. Kata orang, gantungkan cita-citamu setinggi apa? Setinggi langit. Ini rendah. Sebab surga di atas langit. Iya. Itu pun masih ada yang lebih dalam, lebih hebat dari itu. Wajah Allah, ridha Allah, itu puncak kenikmatan di dalam surga. Hadits selanjutnya dari Abi Yazid Ma'an bin Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka. Huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Dia, Ma'an, dan bapaknya Yazid serta kakeknya Al-Akhnas seluruhnya sahabat. Luar biasa. Ini 3 turunan sahabat. Ini keluarga yang sangat luar biasa. Sang anak yang berkunyah Abu Yazid, bapaknya yang dijadikan kunyah, yang bernama Ma'an bin Yazid, bercerita, kana abi, adalah bapak saya, Yazidu, si Yazid, bapak saya Yazid, akhraja dananira yatasaddaqu biha, mengeluarkan dinar-dinar, mata uang emas, untuk apa? Yatasaddaqu biha, bersedekah dengannya. Bagaimana caranya? Fawada'aha inda rajulin fil masjid.
maka dia menitipkan dinar-dinar ini di sisi lelaki di masjid. Nanti kamu yang ngatur sedekahnya. Ini cara yang sangat luar biasa dalam bersedekah. Memilih tempat yang terbaik di muka bumi. Iya. Jalur sedekahnya jelas. Siapa yang akan menerimanya? Orang-orang yang datang sholat. Sehingga sedekahnya bukan sekedar membantu orang miskin, tetapi sekaligus nilai persaudaraannya sangat luar biasa. Faji'tu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha. Maka kata Ma'an, saya datang, saya ambil, sebab termasuk orang yang bisa menerima sedekah. Saya datang, bawa kepada bapak, kembali uangnya. Si bapak tahu. Faqal, dia berkata, wallahi ma iyyaka aradtu. Demi Allah, bukan kamu yang saya inginkan. Si bapak sudah menunaikan kewajibannya. Iya. Memberi kepada anak istri, keluarga, sudah yang wajib. Dia ingin lebih mulia supaya yang lain juga dapat. Bukan kamu yang saya inginkan. Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Si anak berkeras. Akhirnya dibawa ke pengadilan. Ya. Dibawa ke pengadilan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini menjadi dalil boleh ya. Bapak anak sampai di pengadilan ketika dalam tahap yang wajar. Tidak ada dosa-dosaan di situ. Ini kan sekedar menuntut, tidak ada dosa-dosaan di sini. Si bapak bertahap, bukan kamu. Si anak mengatakan, saya berhak. Orang bisa menerima sedekah, kenapa saya harus kembalikan? Bukan karena durhaka kepada kedua orang tua. Tapi pengadilan kita, ayah, keluarga, anak, la ilaha illallah, karena kedurhakaan. Sesampainya di hadapan Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka beliau memberi putusan. Sabda Nabi ini kemudian menjadi ilmu yang sangat penting dalam banyak pembahasan fiqhi yang merupakan uraian tentang niat. Nabi bersabda, laka ma nawaita ya Yazid, wa laka ma akhadta ya Ma'an. Bagimu apa yang engkau telah niatkan wahai Yazid, dan untukmu apa yang engkau telah ambil wahai Ma'an. Luar biasa. Harta kembali ke keluarga Yazid, dan bersamaan dengan itu pahala pun sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab niat yang sejalan dengan aturan yang benar. Jadi banyak sekali hukum dalam perkara fiqhi ditentukan oleh niat. Ada orang ingin memberi wakaf. Beberapa ingin memberi wakaf seluas tanah, sebidang tanah. Di bawah si penerima wakaf, hadir wakaf di bawah, ke lahan dia. Dia mempunyai 3 lahan. Ada yang 1 hektar, ada yang 2 hektar, ada yang setengah hektar. Niat dia memberi wakaf yang setengah hektar. Hanya entah kenapa di saat menunjukkan tempatnya mungkin terlalu asik bercerita. Yang jelas yang dibawa ini memahami yang 1 hektar. Mungkin salah tunjuk atau apa. Yang jelas dia pahami yang 1 hektar yang diberi. Sudah. Ketika akan dikelola, si penerima wakaf mengelola yang 1 hektar. Dilihat oleh si pemberi wakaf,
Bukan itu, bukan itu. Terjadi? Iya. Bagaimana hukumnya? Hukumnya kembalikan ke niat. Apa niatnya? Yang setengah, setengah yang jadi. Dan banyak lagi hukum. Ini diurai dalam pembahasan fikih. Hadits ke-6. An Abi Ishaq Sa'ad ibn Abi Waqqas Al-Qurashi Az-Zuhri radhiyallahu anhu. Satu dari 7 sahabat Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu anhum al-mashhudu lahum bil jannah, yang dipersaksikan sebagai penghuni surga. 10. Apakah hanya 10 sahabat Nabi masuk surga? Luar biasa. Sahabat Nabi sendiri tidak bisa dihitung. Terus kenapa hanya 10? 10 ini sebab digabungkan dalam satu hadits. Abu Bakar dalam surga, Umar dalam surga, Uthman dalam surga, Ali dalam surga, Sa'ad ini bin Abi Waqqas dalam surga, Sa'id dalam surga, Zubair ibn Al-Awwam dalam surga, Talha ibn Ubaidillah dalam surga, Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah dalam surga, Abdurrahman bin Auf dalam surga. Nabi satukan 10 dalam surga. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, seorang Quraisy, seorang ahli hijrah, seorang ahli Badar. Ini pantas dalam surga. Dia kumpul semuanya. Dia muhajirin, dia ahli Badar. Ini kehebatan sangat besar. Beliau berkata, "Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada min waja'in ishtadda bi." Nabi alaihi salatu wassalam datang kepada saya, menjenguk saya di tahun haji wada, haji terakhir Nabi, haji wada. Dan setelah haji ini, beberapa bulan kemudian Nabi wafat alaihi salatu wassalam. Makanya dikatakan wada, perpisahan. Nabi datang menjenguk saya karena sakit yang teramat parah menimpa saya. Maka saya bertanya, "Ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waj'i ma tara wa ana dumal wa la yarithuni illa ibnatul li afa atasaddaqu bi thuluthi mali?" Qala la. Qultu fashatru ya Rasulullah. Qala la. Qultu fathuluthu ya Rasulullah. Qala athuluth wa thuluthu kathir atau kabir. Saya bertanya kepada Nabi. Coba lihat, ini orang sakit parah. Dalam sangkaan sahabat saat beliau sudah akan wafat, beliau sudah akan meninggal. Tapi bersamaan dengan itu, beliau masih memanfaatkannya untuk mencari ilmu. Ini penuntut ilmu sejati, tiada tandingannya sampai akhir hayat menjadi penuntut ilmu. Beda dengan orang-orang yang takabbur. Cukuplah. Sudah cukup menuntut ilmu. Tidak perlu lagi majelis ilmu. Al-ikhwah rahimakumullah. Maka saya bertanya, wahai Rasulullah, sungguh telah sampai kepada saya kondisi sakit yang sangat sebagaimana yang engkau saksikan. Sementara saya pemilik harta yang banyak. Sementara tak ada yang mewarisi saya kecuali hanya seorang anak wanita. Pertanyaan beliau, apakah saya boleh bersedekah dengan sebanyak 2/3 dari harta saya? Kata beliau, la, tidak boleh. Beliau tanya lagi,
bagaimana kalau 1/2 ya Rasulullah? Kata beliau, la, tidak boleh. Beliau minta lagi, bagaimana kalau 1/3? Kata Nabi, 1/3? 1/3 itu sangat banyak, besar. Jawaban Nabi memberi ilmu bahwa 1/3 boleh, hanya ukurannya sangat banyak. Artinya kalau di bawah 1/3 itu lebih afdal, lebih baik. Ini hukum harta yang keluar di saat orang akan meninggal, yang dikenal dengan wasiat. Tidak boleh lebih dari 1/3 harta seluruhnya. Harta seluruhnya bukan hanya uangnya, mobilnya, rumahnya, sawahnya, hidung seluruhnya. Kalau dia ingin bersedekah, tidak boleh keluar dari 1/3, lebih dari 1/3, sebab harta itu berhubungan dengan orang-orang yang akan diwarisi, masuk menjadi hak-haknya mereka. Nabi melanjutkan, innaka intadar warathataka aghniya khairum min antadarahum alatan yatakaffafuna an-nas. Sungguh engkau jika membiarkan, meninggalkan ahli warismu sebagai orang-orang yang berkecukupan, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka alah, kekurangan, miskin, yatakaffafunan nas, menjadi orang-orang yang mengelurkan tangannya kepada manusia. Itu jelek. Kamu tinggalkan dalam keadaan cukup, itu yang terbaik. Jadi teman-teman yang sudah jadi orang tua, kalau memungkinkan antum menjadi orang-orang yang bisa mengumpul dan bisa mewariskan yang lebih banyak, upayakan, sebab itu yang terbaik. Tapi sebaik-baik warisan adalah ilmu yang bermanfaat bagi mereka, kesolehan yang terbentuk pada mereka. Sebab itulah yang khusus disebut dalam hadis, idza mata ibnu adam inqata' amaluhu illa min thalath. Jika anak cucu Adam meninggal, maka terputus amalannya kecuali dari 3. Satu di antaranya waladun soleh yad'u lah, anak soleh yang mendoakannya. Ini harta yang paling berharga jamaah. Anak yang menjadi anak soleh dengan sebab kita yang membiayainya, kita yang dorongnya, kita yang mendoakannya, kita yang mengupayakannya. Ini tiada tandingannya, mengalahkan dunia beserta segala isinya. Karena itu ikhwah, perhatikan pendidikan anak-anak kita. Kemudian Nabi lanjutkan. Jadi kalimat ini kalimat alasan. Kenapa sampai hanya 1/3? Sebab kamu biarkan, tinggalkan mereka dalam keadaan kaya berkecukupan, itu lebih baik. Kemudian Nabi lanjutkan, wa innaka lan tunfiqa nafaqah. Di sini titik pembahasan kita. Lan tunfiqa nafaqah tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'ala fi fimra'atik. Nabi menegaskan, sungguh engkau tidaklah berinfak, tidaklah mengeluarkan satu nafkah tabtaghi biha wajhallah, itu syaratnya. Kamu mengharapkan dengan nafkah itu wajahnya Allah, kecuali pasti kamu diberi pahala atasnya, sampai nafkah yang kamu letakkan pada mulut istri kamu itu juga menjadi pahala di sisi Allah. Ini ilmu tambahan. Sebab seolah-olah
pikiran sahabat Sa'ad ingin mengeluarkannya lebih banyak, kurang pahalanya kalau hanya sekedar anak istrinya yang dapat. Iya, Nabi memberi ilmu yang kamu sedekahkan kepada anak istrimu, yang kamu beri untuk menjadi makanannya, itu pun merupakan kemuliaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan satu syarat utama, tabtaghi biha wajh Allah. Kamu harapkan dengannya wajah Allah. Bisa kita pahami? Di sini niat. Tapi ada kehebatan paham dalam kalimat ini. Sebentar kita jelaskan. Selanjutnya beliau bertanya lagi. Ini orang sakit mau meninggal. Lanjut pertanyaannya. Luar biasa ini ilmu ini. Bagaimana kalau ilmu sudah menjadi kecintaan? Justru di saat-saat parah dan pedih, sesuatu yang dicintailah yang ingin dilakukan. Saya tanya lagi, wahai Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Wahai Rasulullah, saya ditinggal setelah sahabatku. Takut beliau ditinggal. Kenapa takut? Apa beliau penakut? Oh, ini pahlawan perang Badar ini. Kenapa takut? Masalahnya beliau adalah salah seorang muhajirin dan orang yang sudah meninggalkan sebuah tempat hijrah karena Allah, haram kembali ke tempat itu. Padahal ini Makkah ini. Beliau sudah tinggalkan Makkah karena Allah, hijrah ke Madinah, haram kembali ke situ. Walaupun sampai meninggal di Makkah, mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang rendah. Takut mereka. Coba lihat. Sebab apa? Betul-betul kalau sudah meninggalkan karena Allah, harus selamanya kita tinggalkan karena Allah. Ini hijrah. Itu aturan hijrah. Walaupun Makkah sudah menjadi negeri Islam, bahkan lebih baik daripada Madinah. Makkah lebih mulia daripada Madinah. Tapi kenapa? Tidak boleh kembali. Masalahnya syariat hijrah mengharuskannya. Beliau takut, saya ditinggalkannya Rasulullah. Sebab beliau menganggap dirinya akan meninggal di sini. Maka Nabi memberi ilmu yang datang dari wahyu. Innaka lan tukhallafah fata'amala amalan tabtaghi bihi wajh Allah. Di sini titik pembahasan kedua dalam niat. Illa zdadta bihi darajah wa rif'ah wala'allaka an tukhallafah hatta tantafi'a bika aqwam wa yudarra bika akharun. Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqadihim. Lakinil ba'is Sa'ad bin Khawlah yarki lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma di Makkah. Muttafaqun alaih, Bukhari, Muslim. Kata beliau alaihi salatu wassalam, sungguh engkau tidaklah tertinggal. Maksudnya, anggaplah kamu tertinggal. Tidak bisa pulang ke Madinah. Akhirnya harus menderita sakit parah di Makkah. Tetapi kamu beramal dengan amalan tabtaghi bihi wajh Allah. Kamu harapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali pasti dengan amalan itu bertambah derajatmu, bertambah ketinggianmu. Coba lihat jemaah, walaupun di tempat yang bermasalah bagi seseorang, ketika amalannya betul-betul ikhlas mengharapkan wajah Allah, tetap dengan keikhlasan itu seseorang bisa bertambah kedudukan dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi memberi ilmu yang merupakan wahyu. Semoga engkau dipanjangkan umur.
semoga umurmu diakhirkan sampai kaum demi kaum mendapat manfaat melalui engkau, sementara kaum demi kaum yang lainnya mendapat bencana dengan sebab engkau. Dan benar, sahabat Nabi ini dipanjangkan umurnya, ikut dalam peperangan demi peperangan, sehingga memberi manfaat besar bagi kaum muslimin. Sebab keberadaan satu dari orang soleh yang tiada tandingannya dalam deretan tiada tandingan di kalangan sahabat ini, keberkahan besar. Doanya, ilmunya, pengalamannya, dorongannya, semangatnya. Belum lagi kekuatan beliau, teknik-teknik peperangan beliau, kepintaran luar biasa sangat diperlukan dalam peperangan. Memberi manfaat bagi kaum muslimin dan memberi darar bagi orang-orang kafir. Dan ini luar biasa, ikhwah. Sampai-sampai disebutkan beliau meninggal dalam keadaan anak lelakinya saja sekitar 17-an orang. Anak laki-laki, perempuan sekitar 12-an orang. Itu yang seingat saya sebutkan dalam sejarah. Jadi anak-anaknya jadi puluhan orang. Saya tidak tahu ya dari berapa orang istri. Baik. Kemudian Nabi melanjutkan dengan doa, Ya Allah, amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, sempurnakan untuk sahabat-sahabatku hijrahnya mereka, dan jangan engkau kembalikan mereka ke belakang. Nabi doakan sahabatnya. Hanya kata Nabi, yang kasihan adalah Sa'ad bin Khawla. Rawi sahabat mengatakan, kenapa Nabi mengatakan kasihan kepada Sa'ad bin Khawla? Nabi menyatakan bela sungkawa kepada beliau Sa'ad bin Khawla, sebab beliau meninggal di Mekah, sementara beliau termasuk muhajirin. Kalau muhajirin harus betul-betul meninggal di tempat hijrahnya pula. Itu kesempurnaan hijrahnya. Al-ikhwah rahimakumullah. Jelas ada dua kalimat titik pembahasan utama dalam keikhlasan. Yaitu apa? Kamu memberi nafkah mengharapkan wajah Allah, kamu beramal mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ada pendalaman ilmu di sini. Coba cermati kalimat Nabi, kamu memberi nafkah mengharapkan wajah Allah, kamu beramal mengharapkan wajah Allah. Diajarkan kepada siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Di mana? Makkah, Haji Wada. Kapan Haji Wada? Ini saat-saat mau tahun wafatnya Nabi. Tahun ke-9 atau ke-10 Hijrah. Itu artinya keislaman sahabat Sa'ad, beliau sudah Islam di Makkah dan menjadi pemuka-pemuka Islam di Makkah. Dan jangan tanyakan orang-orang yang Islam di Makkah, keimanannya, keilmuannya, keikhlasannya, kekuatan harapan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau termasuk orang-orang yang hijrah. Luar biasa. Imannya semakin bertambah. Sampai apa? Sampai Fathu Makkah. Sampai Haji Wada. Ini proses melewati peperangan demi peperangan, syariat demi syariat, penggemblengan agama yang semakin hebat, jenjang-jenjang agama yang terus ditingkatkan. Karena itu jangan tanyakan posisi sahabat saat ini dari sisi ilmu, dari sisi iman, dari sisi kehebatan, dari sisi kedudukan, dari sisi ketakwaan, dari banyak sisi. Tapi bersamaan dengan itu, ajaran Nabi adalah
Ini pengajaran untuk orang-orang yang sampai ke dalam jenjang-jenjang hebat. Pengajarannya adalah mengajarkan niat mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini niat tingkat tinggi. Tidak ada niat yang lebih tinggi dari ini. Antum berniat masuk ke dalam surga, bagus. Niat ikhlas. Sebab itu niat karena Allah. Tapi ada yang lebih dalam dari itu. Antum berniat ingin selamat dari neraka, bagus. Itu niat karena Allah. Itu keikhlasan. Iya, tapi ada niat yang lebih hebat. Antum berniat untuk mendapatkan pengampunan. Iya, antum berniat untuk mengharapkan akhirat. Iya, bagus niat itu. Iya, tapi ingat, niat mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sampai kepada puncak niat ini sudah melewati niat-niat yang di bawahnya. Niat yang di bawahnya tidak akan mungkin dia tinggalkan. Sebab apa? Sudah mengakar niat itu. Iya, dia sudah mengakar niat-niat yang di bawah ini. Iya. Sebab justru niat-niat yang di bawah inilah yang akan mengantar sampai kepada puncak. Semata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam Nabi. Di saat-saat seperti ini. Apalagi apa? Kondisi sahabat saat. Kondisi apa? Menyangka dirinya sudah akan wafat. Itu kondisi pengerahan segenap kemampuan, ketulusan sebagai hamba, siap kembali kepada Tuhannya. Ternyata yang Nabi ajarkan adalah beramal mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini puncak kenikmatan. Kenikmatan melihat wajah Allah di surga mengalahkan seluruh kenikmatan yang ada di dalam surga. Yang ada di dalam surga. Itu yang menjadi niat kita. Hadis ke-7 dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, sungguh Allah tidak memandang kepada jasad-jasad kalian, tidak pula memandang kepada bentuk-bentuk kalian, walakin tetapi Allah memandang ila qulubikum, kepada hati-hati kalian, wa a'malikum, dan kepada amalan-amalan kalian. Banyak nuskha sampai pada qulub saja. Itu memang satu riwayat dari Imam Muslim. Sementara nuskha yang saya baca ini disebutkan wa a'malikum. Ini riwayat lain dari Imam Muslim. Iya, menyebutkan yang Allah lihat adalah hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Riwayat itu tidak saling bertentangan, saling melengkapi. Ketika ada riwayat yang menjelaskan melihat hati kalian saja, itu memberi ilmu bahwa ukuran kita adalah apa yang ada di dalam hati kita. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah dia tahu bagaimana ketika yang dikubur itu dibangkitkan? Wa hussila ma fis sudur. Dan di sanalah akan diperoleh apa yang ada di dalam dada. Inilah jamaah yang akan kita peroleh. Sumbernya apa yang ada dalam hati. Perkara yang kapan rusak seluruhnya. Idza fasadal jasadu kullu. Hati. Yang kata Nabi, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Ini dia. Dan disitulah niat. Yang betul-betul Allah pandang lihat adalah niat kita, hati kita. Itu yang akan menjadi ukuran. Kemudian riwayat tambahan wa a'malikum, ini riwayat mempertegas bahwa hati yang baik pasti disertai dengan amalan yang sejalan dengan hati. Sehingga menolak pendapat, sangkaan, kebodohan orang-orang yang mengatakan
yang penting hati saya baik. Sementara tidak pergi sholat. Apa itu sholat? Itu tetangga saya sholat mencuri. Saya yang penting hati saya baik. Saya tidak mau mencuri. Ya, anggaplah kamu tidak mencuri, tapi dosa tidak sholat lebih besar lagi. Ada wanita tidak memakai pakaian muslimah, yang penting hati saya baik. Ya, kalau tidak memakai pakaian muslimah, itu tanda bahwa hati kita kotor. Kalau kita tidak melihat kekotorannya, berarti lebih kotor lagi. Sudah kotor tidak terlihat. Itu kondisi bahwa kita sudah satu tabiat dengan kekotoran sudah. Saya sudah tidak bisa lagi mencium. Iya, mengetahui kekotoran sebab sudah menyatu dengan kotoran. Al-ikhwah rahimakumullah. Hadis ke-8. Dari sahabat Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditanya anir rajul, tentang lelaki, yuqatilu syuja'ah. Perhatikan pertanyaannya, lelaki yang berperang syuja'atan, karena keberanian. Biasanya kalau orang-orang jagoan, orang-orang berani memang harus cari lawan karena keberaniannya. Kemudian ada tawaran berperang, ayo. Jadi dia keluar karena keberaniannya. Wa yuqatilu hamiyah. Iya, dan yang berperang karena hamiyah. Hamiyah ini fanatisme. Bentuknya macam-macam. Kita sama-sama dari suku. Ada orang Jawa di Tikam, di Sumatera. Maka orang-orang Jawa yang lainnya, ayo, sama orang Jawa, masa kita dihinakan? Nah, ini akhirnya berperang karena hamiyah kesukuan. Ada juga hamiyah karena kita sama partai. Ada juga hamiyah karena satu kelompok pengajian. Ada juga hamiyah karena satu pesantren. Ada juga hamiyah karena satu ustadz. Itu hamiyah semuanya. Apa hukumnya? Wa yuqatilu riya'a, dan yang berperang karena riya. Riya ingin dipuji, ingin dilihat, ingin didengar. Pertanyaannya, ayyudzalika fi sabilillah. Yang mana? Yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis-hadis yang semisal ini, ada lagi pertanyaan lain. Berperang karena ghanimah. Ada karena ghanimah. Ada lagi yang lainnya, berperang karena marah. Dia berperang karena kemarahan. Dia telah membunuh anak-anak saya. Ayo kita berjihad. Marah terhadap orang-orang yang membunuh anaknya. Ini karena marah. Apa hukumnya semua ini? Jadi banyak berperang karena ini. Yang mana? Pertanyaannya satu. Yang mana yang di jalan Allah? Apa jawaban Nabi? Nabi bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah." Muttafaqun alaih. Bukhari, Muslim. Tenang kita mengambil ilmu darinya. Nabi bersabda, siapa yang berperang dengan maksud agar kalimatullah, agama Allah,
semata yang tertinggi, dengan maksud mengangkat agama Allah, meninggikan agama Allah, fahuwa fi sabilillah, dialah yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah. Semua usaha yang mengerahkan segenap kemampuan, yang puncaknya berperang, masuk di dalamnya belajar, masuk di dalamnya berdakwah, pengajian, tabligh akbar, sekolah, pesantren, semua yang di dalamnya pengerahan segenap kemampuan, nanti teranggap fi sabilillah ketika betul-betul kalimatullah yang ingin diangkat. Bukan ustaz. Saya sekali lagi, bukan ustaz. Bukan ketenaran kita. Bukan pesantren. Bukan yayasan. Apalagi partai. Tetapi kalimatullah, agama Allah. Tingginya la ilaha illallah. Semata agar supaya Allah semata yang disembah, dibesarkan, dimuliakan dan diagungkan. Ini yang kita inginkan. Siapa yang seperti ini maksudnya, maka dia fi sabilillah. Jawaban Nabi hanya satu. Dan orangnya sudah dapat jawaban. Iya, walaupun pendahuluannya banyak. Ini. Yang mana fi sabilillah? Nabi hanya melihat apa? Apa yang dia inginkan orang ini. Apa yang diinginkan apa? Yang diinginkan yang fi sabilillah. Nabi jawab fi sabilillah itu ini. Itu metode dalam menjawab. Beri jawaban kepada orang apa yang dia perlukan. Dan jawaban ini walaupun singkat sudah melingkup pertanyaan-pertanyaan yang banyak tadi. Lagi pula pertanyaan-pertanyaan ini punya uraian-uraian. Dan semuanya bisa dipahami dalam satu kalimat ini. Siapa yang betul-betul mengangkat kalimatullah, itulah yang di jalan Allah. Hanya kedudukan dia di jalan Allah, fi sabilillah, di jalan Allah, yang merupakan niatnya ini berjenjang-jenjang. Selama ada ini, maka fi sabilillah. Hanya kadang tercampur karena keberanian. Dicampur ya. Dia ingin fi sabilillah, mengangkat kalimatullah. Tetapi apa? Dorongan mencari lawan juga, sebab dia orang berani. Ini juga ada. Dia tetap fi sabilillah sesuai dengan kadar niatnya. Jelas ini ya? Ini uraian-uraiannya. Yang jelas selama ada ini dan ini yang menjadi asal, ini yang menjadi akad, maka fi sabilillah. Kalau ada campuran, lihat selanjutnya. Akan berkurang sesuai dengan kadar campuran. Al-ikhwah rahimakumullah. Hadis ke-9 dari sahabat Abi Bakrah Nufai ibn al-Harith Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda. Hadis ini muttafaqun alaih. Nabi bersabda, "Idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Jika dua orang muslim bertemu dengan kedua pedangnya, berarti saling menyerang dengan pedangnya, fal qatil, maka yang membunuh dan yang dibunuh semuanya dalam neraka. Coba lihat, dua orang muslim saling berperang, saling menyerang, saling membunuh, maka yang membunuh dan yang dibunuh semuanya dalam neraka. Qultu, saya bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Wahai Rasulullah, ini untuk orang yang membunuh, terus kenapa yang dibunuh juga dapat?
Ya. Kan itu pertanyaan kita juga itu. Kalau yang membunuh ya pantaslah. Siapa suruh membunuh? Tapi kasihan, masa ini dibunuh juga dalam neraka? Apa kata beliau alaihi salatu wassalam? Innahu kana harisan ala qatli sahibi. Sungguh dia kana sebelumnya, sebelum dibunuh juga harisan. Ini lafaz dari lafaz niat. Harisan. Haris itu apa? Keinginan kuat yang disertai dengan perbuatan yang hebat. Sungguh dia sebelumnya harisan, sangat juga menginginkan membunuh lawannya. Hanya kalah teknik, dia yang duluan bunuh, dia yang duluan terbunuh. Coba lihat, semuanya masuk neraka karena niatnya. Yang membunuh jelas, tetapi yang dibunuh juga masuk neraka karena dia berniat ingin membunuh pula. Hadits ini dan hadits sebelumnya memberi ilmu kepada kita tentang niat. Niat menginginkan wajah Allah. Niat itu adalah hirs. Niat itu hirs. Apa itu hirs? Keinginan kuat yang disertai dengan pengerahan segenap kemampuan sampai batasnya. Itu hirs. Cermati betul. Hirs adalah keinginan kuat untuk mewujudkan sesuatu yang disertai dengan usaha sampai batas kemampuan kita. Itu hirs. Ini kehebatan niat. Ini semuanya memberi ilmu bahwa niat itu bukan sekedar keinginan tanpa ada tindakan. Kalau itu khayalan, mimpi, angan-angan. Mau surga, mau. Niat. Iya. Sudah niat? Iya. Sebab saya ingin surga. Saya mau surga. Tapi tidak mau sholat. Tidak mau bersedekah. Yang bisa membentengi dia dari azab kubur. Dari api neraka. Tidak mau haji, tidak mau ini. Tapi dia mau. Ini bukan niat. Sebab niat tanpa usaha. Dan sehebat-hebat niat ketika usahanya semakin penuh. Itu tanda kesempurnaan niat. Al-ikhwah rahimakumullah. Hadis ke-10 terakhir untuk malam ini. Bukan terakhir. Hadis ke-11 terakhir. Hadis ke-12 besok. Kisah panjang. Hadis ke-10 dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Salatul rajuli fi jamaah tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajah." Salatnya seorang lelaki, perhatikan, seorang lelaki, bukan wanita. Salatnya seorang lelaki dalam jamaah. Dalam jamaah. Di mana tempat jamaah? Di masjid. Salatnya lelaki di jamaah, dalam jamaah. Tazidu, bertambah, berlipat dari salatnya dia di pasarnya, di rumahnya. Berapa bertambahnya? Bid'ah itu ukuran 3 sampai 9. Jadi wa 20, sekitar 23 sampai 29 derajat. Coba lihat, berlipat sampai 29 lipat. Kenapa bisa? Wadalika, Nabi jelaskan uraiannya kenapa sampai demikian. Anna ahadahum, sungguh salah seorang dari mereka, idza tawadda'a, ketika dia berwudu. Coba lihat ini. Sudah lihat ya? Ketika dia berwudu, fa ahsanal wudu, dia memperindah wudunya. Harus sesuai dengan aturan ini. Ada panggilan azan, ada niat ingin salat. Dia berwudu, menginginkan wudu, memperindah wudunya. 3 dia penuhi keindahan wudu. Thumma atal masjid, kemudian dia datangi masjid.
la yuridu illa sholatah. Ini niat. Dia tidak inginkan kecuali hanya sholat. Itu niat. La yanhazuhu illa sholatah. Tidak ada yang mendorong dia keluar, mengeluarkan dia dari rumahnya kecuali hanya sholat. Ini niat. Maka apa akibatnya? Lam takhtuh khutwah illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah hatta yadkhulal masjid. Kecuali pasti tidaklah dia melangkah dengan satu langkah kecuali akan diangkat untuknya dengan satu langkah itu satu derajat. Satu langkah bertambah satu derajat. Cukup? Tidak, ada tambahan. Dengan satu langkah ini bertambah satu derajat, kemudian apa lagi? Dan dihapuskan untuknya satu dosa. Untuk satu langkah dapat dua hal. Terangkat satu derajat, gugur satu dosa. Terus seperti ini yang dia peroleh sampai dia masuk masjid. Sampai dia masuk masjid. Oh, luar biasa kalau rumahnya jauh ya. Langkahnya semakin banyak. Benar. Langkahnya semakin banyak. Semakin luar biasa langkahnya. Kalah yang tinggal dekat-dekat masjid. Kalah dari sisi ini. Tapi dari sisi yang lain, oh, menang yang dekat masjid. Misalnya apa? Kalau mati lampu, dia tidak dengar azan. Dan dekat masjid. Yang dekat masjid bisa mengisi saf terdepan. Saf terdepan bersamaan takbir dengan imam punya keutamaan tersendiri. Iya, kalau terlalu jauh kadang tertinggal. Walaupun banyak langkahnya dia, tetapi tertinggal keutamaannya yang lain. Setiap keadaan punya keutamaan tersendiri. Islam agama penuh rahmat. Setiap manusia sudah ditetapkan jalur-jalur keutamaannya, tergantung kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita sudah ada jalur kehebatannya. Kita seorang pemimpin bisa mulia dengan kedudukan itu. Kita seorang rakyat jelata, miskin dan tidak akan pernah orang mau menengok-nengok kita. Kita bisa mulia dengan setinggi-tingginya. Ada jalur Islam untuk sampai ke puncak pula. Al-ikhwah rahimakumullah. Dalam hadis 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, disebutkan dua ini. Satunya imamun adil, imam. Oh, presiden yang adil, perdana menteri yang adil, raja yang adil. Adil, tertinggi dia, dapat naungan di hari kiamat, di saat tak ada naungan kecuali hanyalah naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga rajulun qalbuhu mu'alliqum bil masjid, lelaki yang hatinya terikat dengan masjid. Biar tidak ada orang yang pernah kenal kita, tapi jadikan hati kita hati yang terus gelisah ketika tidak mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Hati yang merasa tenang berada dalam majelis ilmu di masjid, yang tenang dalam suasana masjid, yang merasa nikmat dalam penghambaan di masjid. Alih rahimakumullah. Terus seperti itu sampai dia masuk masjid. Ingat, sampai dia masuk masjid. Kalau sudah masuk, kalau nongkrong di luar gimana? Lain lagi, tidak dapat yang di dalam. Sebab ada di dalam ini. Fa idza dakhala al-masjid. Kalau dia sudah di dalam masjid, ini di dalam masjid. Kana fis salati, maka natis salatu hiya tahbisu. Kalau dia sudah di dalam masjid, maka selamanya dia dihitung sebagai orang yang sholat. Selama yang menghalangi dia meninggalkan masjid adalah sholat. Misalnya dia datang terlalu cepat. Dia datang cepat, kebiasaannya dia. Masih ada 30 menit baru azan. Atau 15 menit dia sudah ada. Maka apa? Dia di masjid santai, duduk-duduk, menanti. Kenapa tidak keluar-keluar? Sebab dia menunggu sholat. Selama penantian ini, walaupun dia dalam keadaan duduk-duduk, tertidur, sudah dihitung sebagai orang yang sholat. Karena niatnya. Coba lihat. Ini niat.
Berarti kalau yang di luar, dia datang, dapat pahala langka? Iya. Tapi kalau di luar saja nongkrong, tidak masuk ke masjid, itu tidak dapat pahala. Dia hanya di luar. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fi. Lihat lebih jauh, dan para malaikat terus menerus bersalawat kepada salah seorang dari kalian selama dia berada dalam majlisnya, majlis tempat duduknya dia, alladhi yang shalla fi, yang dia salat padanya. Ini keutamaan sehabis salat, tetap di tempat duduk kita. Kalaupun bergeser, tetap bergeser sedikit, tetap dalam posisi maju mundur sedikit, tetap dalam posisi tempat kita sholat. Orang yang seperti ini, maka terus menerus malaikat bersalawat kepadanya. Tidak mendapatkan keutamaan ini. Kalau dia bangkit, meninggalkan tempat, apalagi melewati pundak-pundaknya orang, pergi ke belakang, santai. Al-ikhwah rahimakumullah. Apa salawatnya malaikat? Malaikat berkata, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Allahumma ghafirlah, ya Allah ampuni dia. Allahumma tub alaih, ya Allah beri taubat, ampunan kepadanya. Malam yu'dhi fi, selama dia tidak memberi gangguan di dalamnya, walam yuhdits fi, dan selama dia tidak berhadath. Selama dia tidak berhadath. Ini salawat terus menerus, sebab malaikat terganggu dengan adanya hadath, terganggu dengan adanya gangguan. Di antara bentuk gangguan apa? Di antara bentuk gangguan, datang ke masjid berbau. Habis makan bawang. Dia habis makan bawang merah, bawang putih. Datang ke masjid. Berbau. Ini malaikat terganggu. Tidak dapat salawat. Kalau mau makan bawang yang sudah digoreng, dimasak, lenyap baunya. Al-ikhwah rahimakumullah. Baik, titik pembahasan kita mana? Lihat bagaimana solat berlipat-lipat derajatnya, langkah-langkahnya dihitung. Ketika di dalam masjid mendapatkan keutamaan, sehabis solat tetap mendapatkan keutamaan. Kenapa? Ketika niatnya betul-betul terfokus, ingin solat, ingin solat, ingin solat. Kalau ada orang keluar dari rumahnya, ingin ke masjid. Kenapa ke masjid? Mau ketemu Pak Imam, ada urusan. Jadi dia keluar, niatnya apa? Ingin ketemu Pak Imam. Terjadi percakapan. Setelah bercakap 1 jam, azan. Ketika azan, baru dia ingin sholat. Berarti apa? Langkah dia ke masjid tidak terhitung di situ. Jadi kalau misalnya mau ketemu Pak Imam, ini masjid ini. Ini masjid ini. Niatkan. Ayo ikutkan duluan gitu niat. Saya juga mau sholat. Sekalian semua sholat. Karena itu jamaah, setiap mengingat masjid, ingatlah sholat. Apapun. Mau datang taklim, masjid ini, sholat. 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 Supaya apa? Niatnya sholat. Taklim. Menyatu niat-niat ibadah. Pahalanya berlipat. Jadi antum yang hadir bisa sama-sama paham, bisa sama-sama capek, tetapi berbeda pahalanya. Sebab niatnya berbeda. Niat yang tadi membedakannya. Niat dalam makna ilmu berbeda kan? Ini membedakan. Ada yang datang karena apa? Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Saya ingin taklim sebab saya ingin kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah sabia. Ada tidak? Al ulama warasatul anbiya. Saya ingin menjadi pewaris Nabi.
Jadi dapat ilmu ini juga alasannya. Sehingga apa? Dorongan dia untuk hadir taklim lebih kuat. Ini pahalanya lebih besar. Kalau begitu, kekuatan ilmu membedakan niat yang satu dengan niat yang lainnya. Ini makna imanan. Semakin belajar jamaah, harus ilmu itu kita gunakan dalam niat. Siapa yang memahami penggunaan niat, maka apa? Dia bisa mengikat ilmunya. Itu ikat ilmu dalam niat. Iya. Anda sudah pernah mendengar istilah ini? Mengikat ilmu dalam niat. Ini dahsyat, luar biasa. Iya. Itu murajaah terus itu. Kita akan murajaah terus. Iya. Ilmu, oh ada ilmu ini. Ada ilmu ini lagi, ada ilmu ini. Niatkan. Ada ilmu baru tentang sholat, niatkan. Luar biasa ya. Al-ikhwah rahimakumullah. Kita mendapatkan ilmu di sini, makna dari makna salawat. Malaikat bersalawat, apa salawatnya? Allahumma, doa. Berarti kalau begitu, salawat artinya apa? Doa. Itu makna dari makna salawat, doa. Allah, hebatnya ini doa. Minta pengampunan, rahmat, pengampunan dan tobat. Diawali lagi dengan kalimat doa yang paling dahsyat. Kalimat doa yang paling dahsyat, Allahumma. Kedahsyatan Allahumma kita akan bahas pada hadis terakhir dalam bab ikhlas ini. Dalam bab ikhlas ini. Hadis ke-10. Ke-11. Terakhir malam ini. An Abil Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridai keduanya. Keduanya saja, bukan radhiyallahu anhum. Sebab yang menjadi sahabat Abdullah dan bapaknya Al-Abbas. Adapun bapaknya Al-Abbas Abdul Muttalib yang sekaligus merupakan kakeknya Nabi, meninggal tidak di atas Islam. Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, fima yarwi ar-rabbih tabaraka wa ta'ala, pada apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Berarti ini hadits apa? Hadits qudsi. Qal innallaha, beliau bersabda, innallaha katabal hasanati was sayyiat thumma bayyana dzalik. Sungguh Allah telah menuliskan al-hasanat, kebaikan demi kebaikan, was-sayyi'at, dan kejelekan demi kejelekan. Allah sudah gariskan. Wa bayyana dzalik, thumma bayyana dzalik. Kemudian Allah menjelaskannya. Jadi kebaikan demi kebaikan sudah ditetapkan. Kejelekan demi kejelekan pun sudah ditetapkan. Bagaimana proses penetapannya? Ini penjelasannya. Faman hamma bihasanah. Siapa yang ham? Ham itu apa? Tekad kuat. Tekad kuat. Bihasanah, untuk melakukan satu kebaikan. Falam ya'malha, maka dia tidak melakukannya. Dia sudah bertekad untuk melakukan satu kebaikan, tapi dia belum melakukannya. Katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Maka Allah apa? Tuliskan untuknya, di sisi Allah, satu kebaikan sempurna. Misalnya kita sudah berniat untuk sholat duha, sudah berwudu, hanya teman yang menjemput kita buru-buru, sudah datang dan buru-buru, sudah tidak sempat sholat duha. Tercatat sebagai orang yang telah mendapat hasanatan kamilah, satu kebaikan penuh. Wa in hamma biha, dan jika dia bertekad kuat untuk melakukan satu kebaikan, fa'amilaha, dan dia berhasil melaksanakannya, katabahallahu asyara hasanat, Allah menulisnya dengan 10 kebaikan. Ila 700 dhi'fin. Kemudian dilipat gandakan 10 kebaikan sampai 700 kebaikan.
ila ad'afin katsira, sampai kepada pelipat-lipat gandaan yang sangat banyak. Pelipat gandaannya ini tidak ada yang tahu batasnya. Semuanya kembali kepada keluasan, kedalaman, ketinggian niat seseorang. Ini membedakan. Tidak ada orang yang berhasil melakukan satu kebaikan hanya ditulis 10 sesuai dengan kadar niatnya. Ada yang sampai 700 sesuai dengan kadar niatnya. Ada yang dilipat gandakan sampai tanpa batas sesuai dengan kadar niatnya. Ini luar biasa niat. Dan sekali lagi, niat sangat ditentukan oleh kekuatan ilmu. Niat sangat ditentukan oleh sempurnaan ikhlas. Mengharapkan ridha Allah, wajah Allah, semata cinta kepadanya, takut kepadanya, mengharap apa yang ada di sisinya. Kemudian, ini caranya Allah menulis kebaikan untuk kita. Kalau kejelekan, lihat lanjutannya. Wa in hamma bisajji'ah. Jika hamba telah bertekad kuat untuk melakukan satu kejahatan, falam ya'malha, tetapi dia tidak melakukannya, katabahallahu indahu hasanatan kamila, Allah menuliskan untuknya satu kebaikan sempurna. La ilaha illallah. Coba lihat bagaimana besarnya keutamaan Allah. Harusnya apa? Kalau kita mau pikir harus adil. Kalau di atas satu kebaikan tidak dilakukan, dapat satu kebaikan. Kalau ini tidak dilakukan, harusnya dapat satu kejahatan. Atau minimal sekedar apa? 0. Iya kan? Tapi ternyata ini agama penuh keutamaan tanpa batas. Dia telah menginginkan untuk melakukan satu kejahatan, kuat melakukannya, tapi dia tidak lakukan. Hadits lain memperjelasnya. Dia tidak melakukannya karena Allah. Dia tinggalkan karena Allah. Maka ditulis menjadi apa? Satu kebaikan sempurna. Niat jahat berubah menjadi satu kebaikan sempurna. Karena apa? Karena niat yang baik. Coba lihat. Wa in hamma biha, dan jika dia bertekad untuk melakukan kejahatan, fa'amilaha, dan selanjutnya dia melakukannya, katabahallahu sayyi'atan wahida. Kalau mau harusnya adil sama dengan di atas, maka apa? 10 dilipat gandakan menjadi 700 sampai tanpa batas. Tidak jamaah. Allah betul-betul luar biasa rahmat dan keutamaannya untuk hambanya. Untuk satu kejahatan yang telah dia tekad melakukannya dan dia tetap melakukannya, Allah hanya menulisnya dengan satu kejahatan. Satu kejahatan, bukan 2. Inilah agama penuh rahmat. Titik pembahasan kita ilmu, bahwa di antara ilmu tentang niat, bahwa niat harus diawali oleh tekad kuat. Ketika tekad kuat ini betul-betul kuat, sudah mempunyai nilai dari sebuah tindakan, maka ketika tidak berhasil dilakukan, dia sudah terhitung sebagai satu kebaikan. Ini beda sekedar menginginkan tanpa tekad kuat, dan tidak ada tekad kuat kecuali hanya karena kekuatan ilmu. Kalau ingin memiliki tekad kuat, jadilah orang-orang yang terus memikirkan hal itu. Pikirkan terus, bertanam, sehingga menguat. Begitu Allah memberi kita kekuatan, mulai ada perbuatan. Oh sudah, niatnya jangan tanyakan, sudah itu. Kalau ditakdirkan belum selesai, maka wa innama likulli imri'in ma nawah. Begitu juga caranya syaitan menjerumuskan kita, pikiran dulu, lintasan pikiran jahat. Belum langsung diajak, lintaskan dulu. Oh lintasan ini kita terima, lintaskan lagi. Oh semakin sering, semakin enak. Jadi keinginan, jadi tekad, jadi begitu ada kesempatan terlaksana. Begitu terlaksana, dia rasakan nikmatnya.
Ketika dia tidak mau bertobat, terulang lagi. Terulang lagi. Terulang lagi. Sampai menjadi tabiat, sampai menjadi sifat. Kalau sudah menjadi sifatnya, kalau kejahatan itu sudah menjadi sifatnya, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, menggeser gunung dari tempatnya itu lebih mudah daripada menggeser kejahatan yang sudah menjadi sifat itu. Karena itu, selamatkan diri dari kejahatan mulai dari ketika dia masih enteng pikiran. Dengan cara apa? Penuhi pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang bebal, dengan pikiran-pikiran yang bermanfaat. Bacaan Quran, pelajari nama-nama Allah, terus mengingat Allah, hukum-hukum Al-Quran dan Sunnah. Penuhi dengan itu. Itu pikiran-pikiran yang bermanfaat. Al-ikhwah rahimakumullah. Ini insyaallah taala sedikit uraian kita tentang ikhlas dan niat. Besok kita akan urai orang yang beramal karena riya. Uraiannya pada hadis yang terakhir ini. Orang yang beramal karena menginginkan dunia. Uraiannya dalam hadis yang terakhir ini. Dan sekaligus kita akan masuk pada bab baru. Babut taubah. Bab tentang taubat. Ini ikhlas dan taubat ini harus bergandengan. Harus bergandengan. Tidak bisa tidak digandengkan. Kita akan semakin jelas besok insyaallah taala. Subhanakallah walhamdulillah. Pertanyaan besok sajalah. Ya, besok saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.